kelas 2. Nah, hari ini kita akan belajar materi di tema 4, subtema 1 dan 2 pada muatan matematika. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang unsur-unsur bangun datar dan kita juga akan belajar menentukan pola urutan bangun matematika. Ya, nanti polanya bisa pola bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga belajar kita hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa disiapkan BBD-nya ya, dibuka muatan matematika pembelajaran 1. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menentukan ruas garis pada bangun datar ya. Yang kedua adalah menghitung banyak sisi, sudut dan titik sudut pada bangun datar. Yang ketiga, menentukan bentuk bangun datar dan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola yang sudah ditentukan. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu apa itu bangun datar. Nah, bangun datar adalah bangun yang rata yang memiliki 2 dimensi yaitu panjang dan juga lebar. Nah, tetapi bangun datar itu tidak memiliki tinggi dan juga tebal ya, jadi hanya datar saja. Makanya disebut bangun datar. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah yang warna merah itu adalah persegi. Kemudian sampingnya ada persegi panjang. Ya. Kemudian yang warna hijau itu adalah trapesium. Ya, seperti ini. Kemudian segi 5 ya. Karena itu sisinya ada 5. Kemudian yang bawah itu ada belah ketupat yang warna kuning itu. Kemudian yang warna ungu itu ada jajar genjang ya. Kemudian ada layang. Kemudian yang terakhir ada segi 6 dan masih banyak contoh lagi bangun datar lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan ruas garis pada bangun datar ya. Nah, setiap bangun-bangun datar itu mempunyai ruas-ruas garis ya. Contohnya di sini. Nah, itu adalah contoh persegi yaitu ya. Nah, itu jadi ruas garisnya itu adalah yang bagian tepi-tepinya itu ya, garis. Nah, kemudian ini ada bangun datar segi 3. Nah, ruas garisnya ada 3. Kalau yang tadi ada 4 ya, sekarang ada 3 luar garisnya itu ya. Sekarang bangun ini, bangun apa, Dik? Ya, layang. Ada berapa ruas garisnya? Coba dihitung. Ya, ada 4 luarnya ya, bukan tengahnya, tidak, luarnya. Kemudian yang terakhir di sini saya mengambil contoh ada persegi panjang. Persegi dan persegi panjang sama ya, ruas garisnya ada 4. Nah, sudah paham tentang materi ruas garis? Ya, sekarang yang kedua kita akan belajar menghitung banyak sisi, sudut dan titik sudut pada bangun datar. Nah, bangun datar itu mempunyai unsur-unsur ya. Nah, ini unsur pembangun bangun datar itu seperti ini ya. Sisi, kalian lihat panahnya itu. Nah, itu adalah sisi. Jadi semua garis di luarnya itu disebut sisi. Kemudian sudut. Jadi setiap bangun datar itu tepi-tepinya itu ada sudutnya. Nah, itu adalah yang dilingkari itu ya, Dek ya. Nah, itu adalah titik sudut, jadi tepi-tepinya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah titik sudut. Nah, kalau tadi sudutnya lah, sekarang ada titik sudutnya. Nah, itu adalah sama tepi-tepi. Lah, itu adalah titik sudutnya ya. Sudah paham Adik-adik? Nah, kalau sudah paham, saya akan beri contoh. Sekarang menghitung sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Nah, di sini ada bangun apa, Dik? Jajar genjang. Nah, banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyak sudutnya. Setiap sudut 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyak titik sudut juga 4 ya. Kemudian di sini ada contoh lagi persegi panjang ya.
banyak sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. Banyak sudutnya paling pojok. Nah, pojok-pojok itu adalah titik sudut. Kemudian titik sudutnya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi sudut dan titik sudut itu jumlahnya sama ya. Kemudian di sini ada contoh segi 5 ya. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisi ada 5, titik sudutnya ada 5, titik sudutnya ada 5. Sekarang contoh lain adalah bangun datar segi 6. Jadi ada 6 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kalian bisa melihat di sini itu segi 6. Sisinya ada 6, sudutnya ada 6, titik sudutnya juga ada 6 ya. Sudah paham anak-anakku semuanya? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menentukan bentuk bangun datar dan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola ya. Jadi 2 atau lebih bangun datar atau bangun ruang dapat disusun susunan membentuk pola tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Kalian amati ya pola bangun datar berikut. Nah, polanya apa? Nah, adalah lingkaran segitiga. Karena apa? Lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Berarti polanya hanya lingkaran segitiga, ya. Sekarang pola yang kedua. Nah, kalian bisa melihat ya di situ ada lingkaran, lingkaran segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran segitiga, segitiga. Nah, itu kan hanya diulangi ya, Dek ya. Di belakang itu kan mengulangi depan. Berarti apa polanya? Ya, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, sudah paham anak-anakku semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang kita belajar pola pada bangun ruang ya. Itu ada pola bangun ruang ya. Perhatikan di situ. Itu adalah bangun apa, Dek? Ya, balok ya. Polanya bagaimana itu? Nah, itu adalah balok-balok ya. Walaupun sama balok-balok, tapi kamu harus cermat, harus teliti melihat bentuknya ya. Karena di situ baloknya yang satu itu tidur, yang satunya itu berdiri ya. Jadi polanya adalah balok tidur, balok berdiri ya. Nah, itu ada balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, tidur berdiri. Nah, seperti itu, nanti sampai polanya berikutnya seperti itu terus ya. Jadi itu polanya adalah balok-balok. Nah, sekarang yang kedua itu adalah bangun tabung ya. Ingat-ingat kalau atas alasnya itu tabung, alasnya lingkaran, terus tutupnya juga lingkaran, ada lurus, itu adalah bangun tabung ya. Di BBD, di buku BBD ada, silakan nanti dilihat ya. Situ polanya adalah tabung, balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, balok, balok. Berarti polanya adalah tabung, balok, balok ya. Selanjutnya seperti tabung, balok, balok, tabung, balok, balok, kayak gitu ya. Sudah paham ya? Nah, sekarang contoh sekali lagi. Di sini ada tabung, terus bangun apa itu, Dek? Ayo, seperti balok tapi sisinya sama. Ya, namanya adalah kubus. Kemudian sampingnya apa lagi? Balok. Nah, itu balok. Terus tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok. Berarti sama ya, Dek, itu hanya diulang-ulang. Berarti polanya adalah ya, tabung, kubus, balok. Nah, seperti itu ya. Sudah paham anak-anakku semuanya mengenai pola dan juga tadi unsur-unsur bangun datar. Nah, kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan BBD 4 subtema 1 dan 2, dan juga ada lembar portofolio di BBD. Di situ ada 2 ya. Itu nanti silahkan kalian kerjakan, kalian garis, kalian kelompokkan saja untuk latihan ya. Oh, ini yang termasuk segi 4, ini termasuk bangun datar. Terus ini yang sisinya 3, sudutnya 3, sudutnya 3, kalian garis di situ ya, portofolio. Nah, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang
Waktunya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.